Seperti itu. Di sering ketujuh, selain api dan air, apalagi yang susah untuk dipegang? Tangan dia yang tidak mencintai kita. Kalau kita pegang pun dia akan menampar kita, karena pada dasarnya dia tidak suka sama kita, apalagi kalau kita pegang tangannya. Seperti itu guys ya. Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan guys ya. Mungkin ini akan mewakili hati dan perasaan kalian, jadi mohon untuk didengarkanlah ya. Oke, kita lanjut ke sharingnya. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini, jangan cari yang sempurna karena yang sempurna itu tidak ada. Carilah yang bangga memilikimu dan tak akan pergi menghilang setelah dia tahu kekuranganmu. Iya benar banget ya, banyak banget orang yang meninggalkan pasangannya setelah dia tahu kekurangan pasangannya, setelah dia tahu keburukannya, seperti itu ya. Maka dari itu jangan cari yang sempurna karena yang sempurna itu tidak ada. Carilah yang bangga memilikimu dan tak akan pergi menghilang setelah dia tahu kekuranganmu. Ini nasihat banget ya, motivasi banget buat kalian yang ingin mencari pasangan hidup ya. Pas banget ini ya, mohon untuk dipikirkan dan mohon untuk dipertimbangkan ya. Oke, kita next ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua ada ungkapan seperti ini, jangan memaksa seseorang untuk mengerti dirimu, karena jika memang dia benar-benar peduli maka dia akan mengerti. Iya, kalau dia benar-benar cinta, kalau dia benar-benar peduli sayang sama kita, tanpa kita harus minta untuk ngertiin kita, dia akan mengerti dengan sendirinya. Seperti itu. Dia akan mengerti sama kita kalau dia benar-benar cinta, sayang, peduli sama kita. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita next ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga ada ungkapan seperti ini, kalau kita tidak bisa ditakdirkan untuk bersatu, setidaknya aku sudah pernah menemanimu. Justru ini guys yang paling menyakitkan ya, di saat kita sudah pernah menemani waktu dia selama mungkin, di saat kita sudah banyak kenangan indah sama dia, momen indah sama dia, Tuhan malah gak nakdirin kita sama dia. Justru ini yang bikin kita apa ya, bikin kita sedih, bikin kita ya sakitnya luar dalam guys ya. Di saat kita tidak ditakdirkan sama orang yang kita cinta itu, sakitnya luar dalam itu ya, makan hati banget dan jadi pikiran seperti itu ya. Ngurangi nafsu makan juga kalau gak salah itu ya. Oke, kita next ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat ada ungkapan seperti ini, gak punya pacar emang kesepian, tapi lebih kesepian lagi orang yang punya pacar tapi pacarnya nemenin orang lain. WKWK. Iya, pacar brengsek tuh ya seperti itu. Di saat kita kesepian dia malah nemenin orang lain. Itu benar-benar brengsek banget ya. Oke, kita next ke sharing yang kelima. Di sharing yang kelima ada ungkapan seperti ini, pernah dibuang oleh seseorang dengan alasan ingin sendiri, tapi tak lama aku melihatnya mencintai orang lain. Bajingan banget tuh. Di saat dia sudah tidak mencintai kita, dia mencari alasan untuk meninggalkan kita dengan alasannya itu ya karena dia ingin sendiri lah, karena dia ingin fokus lah kepada bidang yang dia kerjakan, kepada bidang yang dia geluti. Ujung-ujungnya dia mencintai orang lain. Ternyata itu hanya alasan guys. Itu sakitnya luar banget ya. Itu sakitnya luar dalam banget. Seperti itu, makan hati banget ya. Oke, kita next ke sharing yang keenam. Di sharing yang keenam ada ungkapan seperti ini, lebih sakit mana berdering tapi gak diangkat, centang dua tak kunjung biru, dibaca tapi enggak dibalas. Itu semuanya sakit ya. Berdering tapi gak diangkat itu tuh malu banget ya. Centang dua tak kunjung biru itu kecewa banget. Dibaca tapi enggak dibalas, wah itu bikin apa ya, bikin trauma banget, bikin insecure banget ya. Seakan-akan kita itu gak ada harganya di mata dia. Seperti itu. Jadi kesimpulannya semuanya juga sakit, semuanya juga bikin kecewa. Seperti itu. Di sharing ketujuh, selain api dan air, apalagi yang susah untuk dipegang? Tangan dia yang tidak mencintai kita. Kalau kita pegang pun dia akan menampar kita, karena pada dasarnya dia tidak suka sama kita, apalagi kalau kita pegang tangannya. Seperti itu guys ya.
Kita naik ke sering yang ke-8. Kalau kamu rindu dengannya, maka ingatlah cara dia membuangmu. Iya, benar banget. Kalau kamu rindu sama dia, maka ingatlah cara dia menyakitimu. Maka ingatlah cara dia menghancurkan hidupmu, ya. Jangan sampai kamu terjatuh lagi ke lubang yang sama. Jangan sampai kamu disakiti lagi sama orang yang sama. Seperti itu. Jadikan dia sebagai pelajaran, ya. Apa yang tidak boleh ada dalam hidup kita untuk selanjutnya. Seperti itu. Oke, di sering ke-9, selain lampu merah apalagi yang membuatmu harus berhenti? Ya, ketika kita mencintai dia dan dia mencintai orang lain. Seperti itu. Itu yang membuat gua berhenti. Ketika gua mencintai dia, guys, ya, dan dia mencintai orang lain. Itu gua di situ ya berhenti banget. Karena apalagi yang harus diperjuangkan? Kita sudah tahu jawabannya bahwa dia mencintai orang lain. Seperti itu. Tidak ada yang harus diperjuangkan, ya. No way, ya. Oke, kita naik ke sering yang ke-10. Di sering yang ke-10, aku pernah dicie-ciein temenku, terus cewek itu bilang, ih najis, anjay. Gua sering banget tuh dulu waktu sekolah, waktu zaman SMP, ya, sama teman-teman cowok gua ya suka dicie-ciein sama itu tuh, sama kepada teman cewek kita. Dan ya benar, si cewek itu kadang sambil ngeludah, guys. Ih najis, sambil ngeludah gitu. Itu terjadi pada hidup gua ya dulu waktu gua SMP tuh kalau gak salah. Sering dicie-ciein sama temen dan si ceweknya itu bilang najis dan sambil ngeludah. Seperti itu. Itu pada masa-masa SMP gua. Ini bener banget ya terjadi dalam hidup gua. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya sharing kita. Semoga apa yang saya sharingkan mewakili hati dan perasaan kalian ya. Jangan lupa like and share ya videonya. Jangan lupa subscribe juga YouTube gua. Oke, bye bye.